Bang, saya mungkin selaku paranormal ingin menyampaikan sesuatu hal karena saya melihat kondisi kehidupan abang seperti ini, kondisi rumah tangga abang sebagai ini, kondisi perekonomiannya seperti ini. Sampaikan secara langsung, tidak di depan media berkoar-koar untuk menyampaikan hal yang bersifat destruktif. Menjerumuskan atau menghancurkan sesuatu yang negatif-negatif. Ya itu kan pilihan kita lagi. Balik lagi kebijaksanaan kan. Etiknya gimana? Karena apapun yang terjadi, itu semua kembali lagi ke personal choice kamu. Sekarang saya mau tanya dan saya balikin ke Hart Gumai. Misalnya ya, ini misalnya ya. Bisa nggak kira-kira Hart Gumai itu meramal kira-kira dia bakal berurusan dengan hukum nggak ke depan? Dan akan dilaporin, Bang. Melapor itu urusannya Rizky Bilar. Apa mesti cara begitu? Pertanyaan begitu lagi. Karena ini etik. Ya. Gitu. Ya kalau kita berbicara etik ya kita selesaikan lah brother to brother. Kapan kita mau ketemuan? Malam, penikmat ganjil. Jumpa lagi kita di studio ini yang setia membahas keganjilan-keganjilan di kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini ramai menjadi perbincangan publik seorang spiritualis dengan salah satu selebritis dengan sebuah etika spiritual dalam meramal. Dan kali ini di studio ini kita kedatangan seorang praktisi hukum, Bang Sadrak, dan seorang spiritualis Suhucung. Oke, malam nih Bang. Kita lanjut perbincangan tentang apa yang menjadi perbincangan publik seorang spiritualis dengan etika ramalannya. Oke, aku coba mulai dari ini Bang ya. Sebuah pandangan hukum tentang ini. Nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan spiritualis. Kalau dalam pandangan hukum nih Bang. Ya. Abang seorang praktisi yang melihat seorang spiritualis mencoba meramalkan salah satu selebritis, dan ini mengandung sebuah etika hukum seperti apa nih Bang, kalau yang Abang lihat? Baik, ini sebelumnya saya pada malam hari ini diundang ya dari teman-teman ganjil ya untuk memberikan sedikit pandangan hukum mengenai adanya seorang peramal, di mana seorang peramal ini kan cukup menghebohkan beberapa waktu yang lalu atau bahkan sebelum-sebelumnya ya, karena beliau itu menyebutkan ataupun menyampaikan hasil ramalannya yang dimana hingga saat ini ramalan-ramalan tersebut memang masih belum dapat dinyatakan ataupun dipastikan kebenarannya. Jadi saya pada malam hari ini hanya akan menyampaikan kira-kira kalau dari pandangan hukum itu seperti apa sih sebuah ramalan itu jika memang pihak yang diramal mungkin merasa tidak nyaman, tidak enak dengan ramalan-ramalan yang kurang lebih ramalan itu kalau saya secara pribadi melihat itu merupakan suatu judgement ataupun penghakiman kepada individu yang diramal. Karena balik lagi yang kita ketahui itu ramalan itu kan bukan merupakan sesuatu hal yang pasti karena masih bersifat dugaan begitu. Nah, jadi ini yang akan saya kupas mungkin atau saya sampaikan pada malam hari ini. Gitu. Dan kita langsung sebut aja Bang ya, seorang paranormal yang saat itu meramal Hart Gumai, meramal artis berinisial R. Lalu belakangan ini ramai lagi jadi perbincangan publik dan si Rizky Bilar diduga publik menyindir Hart Gumai ini. Nah, ini fenomena ini kalau melihat dari pandangan hukum Abang itu seperti apa sih? Apakah ada muatan pidana atau seperti apa? Baik, jadi sejujurnya saya ya sudah menyaksikan beberapa cuplikan rekaman dari teman-teman media dan saya sudah coba kumpulkan materinya. Justru sebenarnya pada saat ini saya ingin bertanya secara spesifik kepada saudara Hart Gumai ya. Sebenarnya kalau saya perhatikan dan yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya Mas Hart Gumai ini kira-kira memiliki persoalan pribadi apa kepada
seorang public figure yang bernama Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Itu dulu pertanyaan saya. Apakah saudara Hart Gumai ini memiliki kepahitan, dendam, atau sakit hati kepada mereka berdua? Karena kalau kita perhatikan, dan saya malam ini juga akan menyampaikan beberapa rekaman hasil video, Hart Gumai ini cenderung untuk berusaha menyudutkan sebenarnya. Menyudutkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora terkait kehidupan rumah tangganya, terkait pendapatannya, dan sebagainya. Nah, ini yang memang merupakan pertanyaan buat saya sebenarnya. Kalau kita perhatikan dari 100% ramalan yang disampaikan ke media, kalau saya melihatnya hampir 70% itu terkesan agak sedikit menyudutkan dari seorang Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kita lihat flashback ke belakang, Bang. Apakah Hart Gumai saat peramal itu dengan lugas menyebut Rizky Bilar? Karena kan beberapa video juga berinisial R. Betul. Lalu mendapatkan responsif dari Rizky Bilar, dan itu konteks hukumnya gimana, Bang? Si Hart Gumai itu ada motif-motif kesalahan pidananya atau dalam pandangan hukumnya seperti apa? Begini, kalau kita perhatikan secara seksama, memang saudara Hart Gumai ini kan menyebutkan nama secara inisial ya. Inisial R, itu di beberapa cuplikan wawancara waktu itu. Dan memang saudara Hart Gumai itu kemarin terakhir mengakui ya, bahwa oknum R ataupun berinisial R itu adalah Rizky Bilar. Itu statementnya beliau yang disampaikan waktu itu kalau nggak salah pada cuplikan Cumi-Cumi ya, rekaman interview cumi-cumi.com ya waktu itu ya. Nah, ini memang kalau kita sampaikan dari beberapa potongan-potongan rekaman yang ada di kita, yang bisa kita saksikan bersama, itu ada beberapa kalimat-kalimat yang kalau misalnya kita mau melakukan proses hukum, itu tentu bisa memenuhi unsur dari pidananya. Karena balik lagi, sebenarnya terkait dengan suatu ramalan sendiri, ya, sifatnya itu memang sudah diatur baik itu di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang lama maupun yang baru, mengatur mengenai sanksi ataupun hukuman bagi seseorang yang dengan jelas dan nyata menyampaikan hasil ramalannya di mana belum bisa dipastikan kebenarannya seperti apa. Kalau bicara sebuah ramalan kan adalah sebuah prediksi. Betul. Hal inilah akan yang merugikan kehidupan seorang yang diramal itu, makanya menjadikan ini ada motif unsur pidananya. Itu gimana, Bang? Betul, seperti itu. Karena begini, pada prinsipnya ketika seseorang, mungkin di sini konteksnya Hart Gumai diminta oleh media ya, saat itu yang kita tahu ya, diminta oleh media untuk meramal Rizky Bilar atau melamar Lesti, bagaimana sih kehidupan rumah tangganya dan sebagainya. Nah, ketika hal-hal yang disampaikan oleh saudara Hart Gumai ini kan sifatnya adalah destruktif, ya. Sifat destruktif itu artinya apa? Sifatnya itu berusaha untuk menyampaikan hal-hal negatif. Ini yang sebenarnya kalau saya sampaikan, mungkin saya nggak tahu ya, apakah di dunia meramal itu ada yang namanya kode etik. Tetapi saya hanya menyorotinya atau menyikapinya itu lebih kepada kode etiknya. Ketika dia menyampaikan, contohnya di sini ya, saya bacakan sedikit, ada cuplikan-cuplikannya dan menit keberapa. Di sini disebutkan, aku mendoakan yang terbaik untuk Lesti Kejora, tapi yang aku lihat adanya perpisahan. Nah, ini kan kalimat dari mana, Pak? Tanggal berapa? Wah, ini ada di cumi-cumi.com ya. Itu di 11 Oktober 2022 pada menit ke 7.57 sampai dengan 8.00. Nah, ini semua sebenarnya kita ada rangkumannya, tapi terlalu banyak nih kalau kita sampaikan pada malam hari ini. Nah, ini saya hanya sampling aja, ngambil contoh ya. Nah, kalimat-kalimat ini kan sebenarnya destruktif ya. Bukan hal yang disampaikan tuh hal yang positif, yang baik, apalagi terutama untuk kehidupan rumah tangga sepasang suami istri begitu ya. Dan saya justru pengen tahu apakah di dunia ramal-meramal tuh ada nggak sih yang namanya kode etik? Karena kalau saya ditanya ya sebenarnya saya kalau ditanya apalagi diminta oleh media untuk meramal ataupun menyampaikan suatu statement kepada seseorang yang mungkin saya nggak kenal secara individu, saya pasti akan menyampaikan hal-hal yang positif. Karena apa? Ingat, yang saya sampaikan itu kan merupakan bagian dari doa.
Ya, doa kepada orang yang saya ramal. Masa iya sih saya mau menyampaikan hal-hal yang bahwa Rizky Bilar itu akan ada perpisahan, kemudian rumah tangganya itu tidak baik saja, Lesti Kejora merasa tersiksa. Ini kan cuplikan-cuplikan ataupun potongan-potongan yang bagi saya itu kurang etis sih, saya melihatnya. Kalau menurut abang sendiri, ramalan Gumai ini terbukti fakta atau tidak sampai sekarang ini? Kalau mau disebutkan fakta yang mana? Apakah semua ramalannya itu akan terbukti? Ya, saya juga nggak bisa menyebutkan bahwa Heart Gumai ini 100% valid juga, atau nggak bener juga, atau bener ya, saya kan juga nggak tahu. Saya bukan Tuhan, tapi yang mau saya soroti, benar atau enggaknya itu bukan ke sana. Tetapi etikanya menyampaikan sesuatu hal yang belum pasti dipastikan kebenarannya, itu janganlah seperti itu. Kalau saya. Nah, kebetulan juga ada spiritualis Suhucun juga. Dari segi seorang spiritualis juga nih, ada nggak sih etika-etika dalam meramal? Oke, mungkin yang pertama ya, yang harus saya tekankan sekali lagi, kalau memang beliau tersebut memang mengaku sebagai spiritualis kah, ya harus dibedah dulu gitu loh. Apa iya seseorang yang katanya spiritualis itu akan mengeluarkan sebuah laku ucap yang lebih destruktif ya, tidak mengarah ke konstruktif ya, atau membangun ya, atau laku ucapnya yang negatif gitu, tidak ke arah positif lah. Ya mungkin itu dipertanyakan dulu, karena jangan sampai juga ya saya memahami bahwa hal-hal seperti ini memang ini sudah lekat lah dengan kearifan lokal, keleluhuran dan sebagainya. Tapi apa iya leluhur kita di zaman dulu seperti ini? Pertanyaannya begitu kan. Nah terus yang kedua mungkin masuk ke pertanyaan ya. Ya kalau dibilang etika secara pribadi sekalipun seharusnya beliau sudah lebih memahami. Saya sekalipun juga mengakui bahwa kita secara pribadi sekalipun harus ada etik lah. Ada etika dalam kehidupan kan. Gitu. Terus belum lagi kita lihat ada niat baik kah? Atau kebijaksanaannya kah? Karena adab dan akhlak didahulukan kan. Gitu loh. Ya bagi saya harus lebih diperhatikan saja dulu secara etik, goodwill dan kebijaksanaannya gitu. Karena saya sekalipun juga cukup menyoroti ya kasus-kasus seperti ini ya gitu. Tapi sekali lagi saya nyatakan bahwa ini PR kita semua gitu. Mau saya secara pribadi ataupun secara keorganisasian, ini PR kita semua. Udah saatnya kita berbenah diri lah. Kalau memang benar mau balik ke arah keleluhuran, jalur keleluhuran, apa iya memang harus seperti ini? Dalam satu cuplikan-cuplikan Heart Gumai juga kan sempat menyebutkan bahwa dia tidak ada motif tertentu bagi seorang selebritis ini yang diramal. Dia juga tidak ada masalah dengan artis ini. Dia hanya memberikan gambaran apa yang dia lihat dalam penglihatan mata batinnya itu. Dan apakah itu salah? Mungkin dari sisi hukum, dari sisi spiritual seperti apa? Begini Mas, ya kalau kita bicara etika, Heart Gumai diminta untuk meramal. Memang dia tidak ada masalah kan, statement seperti itu ya. Dia tidak memiliki masalah dengan Rizky Bilar atau Lesti Kejora. Tetapi balik lagi, saya sudah singgung sedikit tadi di awal. Ketika saya diminta untuk menyampaikan hasil ramalan saya, tentu saya akan menyampaikan hal-hal yang bersifat positif, yang membangun. Karena apa? Balik lagi, yang saya ucapkan dari mulut saya ini adalah doa. Saya mendoakan mereka, kan begitu bahasanya ya. Nah, kalaupun dari seorang Heart Gumai melihat adanya hal-hal yang mungkin tidak baik di kehidupan rumah tangganya, tidak baik dari segi ekonominya, seharusnya dia langsung datang menyampaikan secara langsung kepada Rizky Bilar dan Lesti. Datangi, izin gitu loh. Bang, saya mungkin selaku paranormal ingin menyampaikan sesuatu hal karena saya melihat kondisi kehidupan abang seperti ini, kondisi rumah tangga abang sebagai ini, kondisi perekonomiannya seperti ini. Sampaikan secara langsung, tidak di depan media berkoar-koar untuk menyampaikan hal yang bersifat destruktif. Dan dia juga sempat beropini, apa yang dia ramal itu benar. Itu gimana Bang? Fakta-fakta yang menurut Heart Gumai sampaikan itu. Kalau Rizky Bilar ya, yang sempat diramal itu kan sempat
benar tuh. Akhirnya terbangun fakta publik yang bahwa Hart Gumai ramalannya benar. Yang mana? Tentang kekisuran rumah tangga yang saat itu. Kisuran Ya. rumah tangga. Saya sudah menjelaskan itu berbagai di platform ya, bahwa ya itu merupakan sebuah kondisi yang memang diciptakan oleh orang-orang yang mau mencari keuntungan. Apakah faktanya memang terjadi yang namanya hal-hal kisruh rumah tangga itu, ya silakan saja beropini seperti itu. Nah, dalam pandangan spiritualnya. Mungkin gini, setidaknya, pertama saya tanpa mengurangi rasa hormat lah, ini juga PR bagi saya dan secara keorganisasian pula lah. Setidaknya, kalau memang ada sesuatu sekalipun yang kamu mungkin ketahui, kan akan lebih baik kamu keep. Mendingan kamu diam. Terkecuali kalau ada permintaan dari pihak yang sana. Itu pun secara private. Nah, kalau kita berbicara etika, ya kalau bisa secara depan umum ya lebih baik yang positif loh. Mungkin Hart Gitu Gumai loh. melihat Rizky Bilar kan sebagai public figure yang mungkin kefigurannya itu dikonsumsi banyak orang, jadi akhirnya dia berspill di media sosial semua gitu, di opini publik gitu. Iya, saya pun makanya gini. Oke lah, saya contohkan diri saya, ya. Saya juga pernah dan sering diminta oleh beberapa media untuk meramal keadaan sebagainya. Tapi itu kan balik kepada personal choice saya dong, iya kan? Pilihan pribadi saya kan. Kembali lagi etika dan goodwill-nya, kebijaksanaannya harus seperti apa? Apa saya akan ngomong depan publik yang destruktif? Atau menjerumuskan atau menghancurkan sesuatu yang negatif-negatif? Ya itu kan pilihan kita lagi. Balik lagi kebijaksanaan kan, etiknya gimana? Karena apapun yang terjadi, itu semua kembali lagi ke personal choice kamu, ke pilihan pribadi kamu. Gitu loh, kamu harus berbijaksana lah sebelum mengeluarkan sebuah lontaran kata di depan umum. Bahkan sebenarnya secara etik sekalipun, di depan orang yang minta sekalipun, itu tetap harus ada etikanya lah. Harus ada ya susunan kata-katanya dan sebagainya. Jangan sampai orang yang datang ke tempat kamu, misalnya, ya, dia pulang dari tempat kamu bukannya malah lebih manusiawi, malah lebih ketakutan. Itu gimana? Dalam cuplikan-cuplikan ataupun rekaman full, bahwa menyampaikan akan begini, kehidupan rumah tangganya akan seperti ini, keadaan ekonomi akan menurun. Jadi yang disorotin itunya, Mas. Bukan masalah Rizky Bilar menganggap bahwa ini benar maka dia harus bereaksi, tidak seperti itu. Masih baik loh seperti itu. Kalau tiba-tiba langsung ngambil proses jalur hukum, sekarang saya mau tanya dan saya balikin ke Hart Gumai. Misalnya ya, ini misalnya ya, bisa nggak kira-kira Hart Gumai itu meramal kira-kira dia bakal berurusan dengan hukum nggak ke depan? Enak nggak sih kalau digituin? Nggak enak kan? Itu pasti akan menjadi membuat seseorang tuh merasa kayak was-was. Kan nggak enak begitu. Nah, sama dengan konteks ini. Jadi jangan digeser bahwa kalau misalnya Rizky Bilar disindir diramal seperti itu oleh Hart Gumai akan memberikan reaksi. Ya, menurut saya jangankan Rizky Bilar. Kalau saya diramal seperti itu udah tak cecer itu orang. Maksudmu apa ngomong kayak begitu? Saya nggak minta diramal. Tiba-tiba kamu mengeluarkan statement seperti itu, mau ngapain gitu ya. Rangkuman-rangkuman yang abang pegang ini, yang tadi abang utarakan ini, apakah ini bisa terjerat dalam pidana atau enggak? Ini kalau kita bicara perspektif hukum ya, ini kan ada kalimat-kalimat yang disebutkan ya. Ini terlalu banyak, Mas. Iya. Mungkin kita ambil sampling ya. Tadi saya sudah sebutkan, di sini disebutkan aku mendoakan yang terbaik untuk Lesti Kejora, tapi yang aku lihat adanya perpisahan misalnya. Itu mungkin kita bisa mengacu ke dalam pasal 545 KUHP, di mana barang siapa yang menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan tindak pidana. Itu sudah jelas diatur di dalam pasal 545 KUHP. Dan akan dilaporin, Bang. Oh, wah ini spesial buat ganjil aja nih. jangan. Melapor itu urusannya Rizky Bilar. Saya tidak mau menyebut bahwa akan kita proses, akan kita bagaimana, itu tidak di sini ranahnya. Nah, Sucung, bicara soal etika spiritualis nih. Apakah itu menjadi suatu etika juga jika si spiritualis memasang tarif dalam membantu ngeramal itu? Itu. Begini, kalau masalah tarif itu balik lagi ke sisi profesionalisme ya.
kembali lagi, saya tidak mau atau saya tidak akan pernah membatasi untuk seseorang dalam mencari kehidupannya, gitu kan? Ya itu kan lebih ke arah profesionalisme lah. Ya jika kalau memang sang pemintanya menginginkan untuk, ya katakan diramal kah, didoakan kah, atau dan sebagainya, diritualkan kah, ya itu balik lagi ke kesepakatan bersama kan. Karena gini juga, jangan sampai kita berpikir bahwa namanya sang peminta mungkin meminta tolongkan sesuatu, berarti kan ada sebuah jasa kan dalam hal tersebut kan. Ya wajar loh dihargai, itu wajar lah maksud saya. Ini rame nih, udah transfer, waiting list, nggak dibalas, akhirnya komen tuh gimana? Begini. Wah, itu bisa kategorinya pidana itu mah. Itu lagi rame. Penipuan itu. Jadi, Kalau ke arah sana, ya itu nanti bisa dikonfrontir lah ke pihak beliaunya lah istilahnya. Ya karena bagi saya akan lebih baik kan kalau ada miss seperti itu, ya cobalah diselesaikan. Gitu. Ini beda cerita. Kalau namanya profesionalisme, ya kamu dapat sebuah penghargaan kah dari sang klien kah, itu wajar. Tapi kalau sampai ada yang udah ditransfer terus kagak dilakukan kah jasanya dan sebagainya, itu ya lebih ke arah ya harus diselesaikan lah. Gitu. Jangan sampai jadi bola liar juga kan, bola panas ke diri sendiri kan. Oke. Dan Sucu kan sebagai seorang spiritualis juga nih. Dan tadi Sucu juga menjelaskan bahwa di kehidupan ini harus ada adab dan etika bagi seseorang manapun gitu. Iya. Itu salah satu spiritual. Dan ada nggak sih hukuman ketika untuk kita menyimbangkan soal adab dari para kalangan spiritual melihat ada satu oknum spiritual yang melakukan yang kurang melenceng dalam adab etikanya itu? Begini, misalnya jikalau atau andaikan kita tidak tergabung dalam sebuah wadah ya, yang sama misalnya seperti itu kasusnya. Ya paling ya kita mengingatkan secara kawan ke kawan atau brother to brother lah istilahnya. Ya tapi kalau dalam satu wadah ya mungkin nanti bisa dipanggil terlebih dahulu loh, nanti kita ajak bicara kah dan sebagainya. Ya kalau memang udah terlalu parah ya mungkin saja bisa diberikan sebuah sanksi kan. Tergantung sikonnya juga. Gitu. Tapi ini semua sebenarnya berlaku ke siapapun. Ke saya sekalipun juga sebenarnya harusnya begitu. Gitu loh. Ya ini PR bersama lah, harus kita berbenah diri lah. Sebenarnya orang kalau mau bicara mencari eksistensi, mencari panggung ya, gitu ya. Ya banyak sih memang orang seperti itu. Ya saya kalau ditanya apakah itu maksud dan tujuan dari seorang Hart Gumai, jawabannya saya nggak tahu karena yang tahu hanya dia kan. Tetapi ya kalau saya lihat dari sedikit dari pola-pola yang dilakukan, mungkin memang mengarah ke sana. Saya nggak tahu juga apakah benar atau enggak, karena yang tahu kan cuma dia ya, gitu. Apakah dia bertujuan untuk mencari sensasi agar rame, atau memang dia maksudnya tuh memang baik, pengen mengingatkan. Kan kadang-kadang kan mengeluarkan statement seperti itu ya. Baik, maksudnya itu untuk mengingatkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan normanya. Tetapi tidak dengan begitu bahasa yang disampaikan kalau memang niatnya dia untuk mengingatkan. Boleh loh kalau mau mengingatkan itu, memang kalau secara saya melihat pribadi ya saya hubungi langsung lah gitu. Hubungin, Bang, ini saya melihat kondisinya, kan tadi saya sudah jelaskan juga di awal ya. Saya melihat kondisinya itu seperti ini. Saya cuma bisa mendoakan Abang. Nah, tidak perlu di depan kamera kemudian menyebutkan hal-hal yang destruktif tadi. Abang juga kan berteman dengan Bilar juga nih. Kalau bicara seorang antar teman-teman tuh gimana sih Bilar melihat reaksi ini? Gak ada sih, semuanya baik-baik aja, bahkan kayaknya nggak dibahas sih. Nggak ada pembahasan mengenai hal ini sih. Ya paling ya bercanda-bercanda aja, ketawa-ketawa, ya sebatas itu ya. Mungkin beranggapan bahwa ini mungkin hanya sambil lalu intermezzo dan nggak ada ambil pusing bahan ini aja, bahan ketawaan aja kali ya, bahan lucu-lucuan aja kali. Nggak ada ambil pusing, tau-tau dari Polres aja gitu, Bang. Itu gimana? Nggak tahu saya. Oke. Kembali ke dunia spiritual ya. Sebagai seorang spiritualis juga nih. Kalau secara eksplisit mungkin Su bisa melihat bahwa benar gak sih Hart Gumai punya kemampuan meramal? Ya pertama mungkin tanpa mengurangi rasa hormat lah. Ya saya sekali lagi saya tekankan dulu gini. Apa iya zaman dulu leluhur kita seperti ini? Yang dimana kita ketahui mungkin leluhur kita dulu mempunyai kemampuan-kemampuan seperti ini.
pasti harus ada etikanya kan, ada adab dan akhlaknya kan, goodwill ataupun kebijaksanaannya kan. Ya, bagi saya ya, lihat dari tindak tanduk dan laku ucapnya dulu deh. Kalau masalah kemampuan atau enggak, simple to say-nya begini. Ya udah kamu terawang saya aja, ada duit berapa duit di dompet saya. Secara langsung menantang ngetes ilmunya atau gimana nih? Ya saya sih nggak masalah. Saya nggak pernah memasalahkan itu. Mau terawang ya terawang nih berapa duit di dompet saya. Apa mesti cara begitu? Pertanyaan begitu lagi. Karena ini etik. Ya. Gitu. Ya kalau kita berbicara etik ya kita selesaikan lah brother to brother. Kapan kita mau ketemuan? Nah, Sucung, mungkin terakhir nih. Sebenarnya ada nggak sih bagi seorang spiritualis dalam melakukan mekanismenya meramal yang beretika dan beradab itu seperti apa sih? Ada? Kalau ditanya memang mekanismenya yang beretika beradab itu ada. Kalau kita mengacu kepada paham-paham keleluhuran ya, ataupun dari ya serat-serat kuno dan sebagainya yang mengacu pada kejadian-kejadian seperti ini itu ada. Misalnya, akan lebih baik kalau simbolika gitu, itu pertama. Mungkin simbolik. Jadi nggak langsung ditelan mentah-mentah gitu loh. Karena ini kan kamu utarakan di publik kan masalahnya. Terus yang kedua adalah kalau bisa lebih ke arah sifatnya membangun, positif, konstruktif, gitu. Tapi kalau emang kelihatannya jelek itu gimana? Masa Itu kembali lagi. Jikalau misalnya nanti di kedepannya kamu ada panggilan dari orangnya tersebut, baru kamu bicarakan secara private. Oke. Ini kita berbicara etika di depan umum dulu. Ya akan lebih baik kan kalau simbolik-simbolik dulu loh. Atau yang berbau. Dapat izin dulu ya? Ya begini. Akan lebih baik kalau kamu minta izin dan dapat izin. Oke. Tapi kan situasional kondisional juga. Kalau misalnya nanti diminta oleh stasiun TV kah dan sebagainya, ya itu situasional kondisional lah. Tapi secara etika sekalipun, sekali lagi saya katakan akan lebih baik kamu pilih dulu. Ya mungkin kamu bisa simbolkan kah? Terus yang berbau atau berunsur positif kah? Konstruktif kah? Gitu loh. Itu kan semua balik lagi personal choice kita kan. Karena ada kebijaksanaan tadi kan, goodwill tadi kan, atau etik tadi kan, sebagai adab akhlaknya kamu kan. Gitu loh. Makanya saya selalu berkaca, ya saya nggak pernah menampik cara-cara keleluhuran seperti ini. Tapi kalau dipertanyakan kembali, apa iya leluhur kita zaman dulu seperti ini? Itu lagi loh, kembalinya lagi kan, pertanyaannya lagi. Karena kita banyak sekali bisa mengambil rujukan-rujukan juga, gitu, secara keleluhuran. Tapi ya, saya merasa dan meyakini nggak mungkin leluhur saya begini. Dan kalau emang pernyataan Hart Gumai ingin menyampaikan pesan apapun enggak, harusnya sih izin dulu baru ngomong ke publik bang ya, kalau dari pandangan hukum ya seharusnya. Etika bukan hukum kita nih. bicara etika hukum lagi, memang seharusnya seperti itu kan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa memang di dalam undang-undang hukum pidana kita kan memang sudah mengatur mengenai hal tersebut. Ketika seseorang menyampaikan, ya kan, ini bahasanya ya, barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan ataupun penafsiran impian ya, itu kan diancam dengan ancaman pidana. Namun apabila tidak dapat dibuktikan hasil ramalannya sendiri pun nanti bisa dapat dikategorikan sebagai fitnah, seperti itu. Dan apabila itu hal disampaikan melalui media elektronik, dikenakan juga dengan yang namanya Undang-Undang ITE. Itu memang mengatur mengenai hal-hal tersebut. Cukup menarik nih bang. Ya, saya izin satu penutup lah. Mungkin yang saya bisa tutup seperti ini. Saya akui diri saya pun juga tidak sempurna. Tapi seenggaknya kita mau coba untuk menggali agar di kedepannya lebih baik lagi gitu loh. Karena kita ini selalu tetap berlandaskan kearifan-kearifan lokal dan keluhuran kita kan. Ya sekali lagi, adab akhlak didahulukan. Ilmu tanpa adab dan akhlak sama dengan nol besar. Itu rumusan dasar saya. Dan saya rasa ini bukan kesalahan salah satu pihak saja ya, tapi ini PR kita semua. Secara pribadi ataupun secara keorganisasian. Udah saatnya kita duduk bersama, berbenah diri, kita rumuskan kembali ke depannya mau seperti apa. Itu aja sebenarnya. Kalau mungkin dari abang mah, untuk mengakhiri perbincangan ini, ada yang pesan disampaikan? Mungkin pesan saya kepada Hart Gumai, ketika kamu dikaruniai, ya mungkin ya, dikaruniai
suatu kelebihan dari Tuhan yang mungkin memang tidak dimiliki oleh orang biasa, pergunakan hal tersebut dengan positif. Hal yang membangunlah yang disampaikan untuk kepentingan orang banyak. Hal-hal yang baik yang disampaikan. Karena balik lagi, ketika kamu tidak menyampaikan hal-hal tersebut dengan baik, hal yang bersifat destruktif, ingat, kamu tuh sudah sama juga mendoakan. Karena apa yang kamu ucapkan dari mulut kamu itu merupakan doa. Bagi saya ya, doa. Masa iya sih kamu mau mendoakan orang yang tidak kamu kenal, rumah tangganya hancur, berpisah, ekonominya nggak baik? Masa itu sih doa kamu? Kan nggak seperti itu, ya kan? Kemudian ingat, Rizky Bilar, Lesti, mereka memiliki keluarga. Mereka memiliki orang tua. Bagaimana perasaan orang tua mendengar anaknya diramal seperti itu? Coba bayangkan. Sakit hati nggak? Mereka orang tua mendoakan yang baik agar rumah tangganya Rizky Bilar, Lesti bisa langgeng sampai kakek nenek. Tetapi ada seorang peramal tiba-tiba meramal, wah kehidupan rumah tangganya akan dipenuhi dengan ini, itu. Hal destruktif yang disampaikan. Sedih nggak? Sedih nggak itu sebagai orang tua mendengar anaknya diramal seperti itu? Siapapun pasti tidak akan suka. Jadi balik lagi pesan saya, kedepannya coba bisa menyampaikan hal-hal yang lebih positif. Nah, Privat Ganjil, cukup sekian bincang-bincang kali ini, dan dalam kehidupan memang harus ada adab dan etika. Dan sampai jumpa.